to meet God. Owning real estate, going in business, teaching boxers, that won't get me to heaven. God is watching me. God don't praise me because I beat Joe Frazier. God don't care nothing about England or America as far as your wealth is all his. He wants to know, how do we treat each other? How do we help each other? So I'm gonna dedicate my life to using my name and popularity, helping charities, helping people, uniting people, bring people bumming each other because of religious beliefs. We need somebody in the world to help us make peace. So when I die, if there's a heaven, I want to see it. Because we live how long? 80 years? The odds are everybody in this room, some of you are going to be dead 20 years from now. Some of you are going to be dead 50 years from now. Some are going to be dead 30, and some are going to be dead 60, 70 years from now. We all going to die soon. So this is a test to see where will we spend our life in heaven or hell. This is not the life now. Your real self is inside you. Your body gets old. Some of you go to look at the fridge, you don't have no teeth. Your hair is leaving you. Your bodies get tired. But your soul and your spirit never die. That's going to live forever. So your body is just housing your soul and spirit. So God is testing us on how we treat each other, how we live, to see where our real home be in heaven. So this physical stuff don't last for so long. So my car, this building is going to be here when the man who built it dead. There have been many kings and queens of England. They're all dead. After this one is gone, another one will come. So we don't stay here. We're just trustees. We don't own nothing. Even your children are not yours. If you think I'm lying, your wife is not yours. You don't own your children. You don't own your family. So what am I saying? The most important thing about life is what's going to happen when you die. Are you going to go to heaven or hell? And that's eternity. How long is eternity? So what am I going to do when I'm through fighting? I only have 16 years to be productive, get myself ready to meet God and go to the best place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MPHD. Lama nggak upload gara-gara corona ya. Selamat ini adalah konten pertama di 2021. Kita bahas mau konten baru sih. Konsep baru di konten saya, membahas beberapa orang yang berpengaruh, yaitu contohnya ya mau di bidang apapun ya. Untuk konten pertama ini menurut saya adalah tokoh yang sangat bagus lah ya, yaitu Muhammad Ali. Nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. Lahir pada tanggal 17 Januari 1942 dan meninggal pada 3 Juni 2016 pada umur 74 tahun. Adalah mantan petinju profesional asal Amerika Serikat yang dikenal secara luas sebagai salah satu tokoh olahraga yang paling signifikan dan terkenal dari abad ke-20. Dari awal karirnya, Ali dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan pengaruh baik di dalam maupun di luar ring. Sang ayah, Cassius Marcellus Clay Sr., adalah seorang pelukis papan reklame, sementara ibunya, Odessa Greeley Clay, merupakan pekerja rumah tangga. Dia juga memiliki seorang adik laki-laki, Rudolph Valentino Clay, yang kemudian berganti nama menjadi Rahman Ali. Clay lahir di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, dan mulai berlatih tinju pada usia 12 tahun. Kala itu ia melaporkan peristiwa pencurian sepeda yang dialaminya. Sembari menangis, ia berkata kepada polisi yang menerima laporannya bahwa dia akan menghajar orang yang telah mencuri sepedanya. Joe Martin adalah polisi yang menerima laporannya, kemudian berkata kepada Clay bahwa dia harus belajar bertarung terlebih dahulu sebelum dia menghajar orang yang mencuri sepedanya. Ia kemudian memperkenalkan Ali pada dunia tinju sekaligus menjadi pelatihnya. Ali menjalani pertarungan amatir pertamanya pada tahun 1954 sekaligus menjadi kemenangan perdananya. Di usia 22 tahun, ia telah meraih juara Heavyweight World Championship dari Sonny Liston. Dalam pertarungan pada tahun 1964,
Tidak lama setelah itu, Clay memeluk agama Islam dan mengubah namanya menjadi Muhammad Ali dan memberikan pesan kebanggaan ras untuk Afrika, Amerika serta perlawanan terhadap dominasi putih selama gerakan hak-hak sipil Afrika Amerika pada tahun 1960-an. Memang di zaman itu lagi gencar-gencarnya untuk memperjuangkan hak-hak Afrika. Salah satu tokohnya itu ya memang Muhammad Ali, selain Malcolm X tahu saya. Pada tahun 1966, 2 tahun setelah memenangkan gelar kelas berat, Ali menolak ikut wajib militer untuk pasukan militer Amerika Serikat serta menentang keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Ali kemudian diskors dan gelar juara dicabut oleh Komisi Tinju. Ia berhasil mengajukan banding di Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membalikkan hukumannya pada tahun 1971. Pada saat itu ia tidak bisa bertarung sama sekali selama hampir 4 tahun dan kehilangan kinerja puncaknya sebagai atlet tinju. Tindakan Ali sebagai penentang perang membuatnya menjadi ikon besar. Ali tetap satu-satunya juara kelas berat sebanyak 3 kali ia memenangkan gelar tersebut. Ali tetap satu-satunya juara kelas berat sebanyak 3 kali. Ia memenangkan gelar tersebut pada tahun 1964, 74 dan 78 di antara 25 Februari sampai 19 September 1964. Ali dinobatkan sebagai juara dunia tinju kelas berat. Ia dijuluki The Greatest. Pada tahun 1999, Ali dianugerahi Sportsman of the Century oleh Sport Illustrated. Muhammad Ali juga pernah ke Indonesia ya. Pada itu dia melakukan pertandingan tinju juga melawan Rudy Lebers pada tanggal 20 Oktober 1973 di Istora Senayan. Oleh publik dan pers Indonesia, pertandingan Ali versus Lubbers disebutkan sebagai pertandingan eksibisi. Namun kenyataannya ini adalah pertandingan resmi walau tidak memperebutkan gelar. Kesan pertama berkunjung ke negara ini pada tahun 1973 adalah sebuah negara yang unik, yang penduduknya sangat bersahabat dan selalu tersenyum kepada siapapun. Kesannya Muhammad Ali ke Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2014, Ali dirawat di rumah sakit karena terkena pneumonia ringan. Ali kembali dirawat di rumah sakit pada 19 Januari 2015 karena mengalami infeksi saluran kemih, namun keesokan harinya Ali sudah keluar dari rumah sakit. Pada 2 Juni 2016, Ali kembali dirawat di rumah sakit karena masalah pernapasan. Saat itu kondisi kesehatannya masih stabil. Hari berikutnya, kondisi Ali memburuk. Kondisinya tidak berkunjung membaik. Pada tanggal 3 Juni 2016, Ali meninggal dunia di usia 74 tahun. Selain itu juga kita bahas tentang perihal hal yang mengenai Muhammad Ali atau tokoh-tokoh yang ke depannya. Semoga makanya di subscribe dulu bro, ya kan, lama ini. Mohon maaf juga ya teman-teman ya. Di subscribe, di like, dan di share di share biar banyak yang tahu ini adalah tokoh di zamannya. Nah, ada yang udah kenal Ali, mungkin sekarang ada yang tahu, ada yang enggak. Untuk generasi apalagi seumuran saya 20-an sampai di bawah 20, 15 sampai 25 tuh mungkin kurang mengenal Muhammad Ali. Karena Muhammad Ali ini menurut saya, kenapa saya bahas, karena menjadi contoh panutan juga sih. Nanti saya tunjukin juga saya upload juga, re-upload ya, beberapa interview atau beberapa pertandingan yang ikonik lah Muhammad Ali. Dia pernah statement kalau nggak salah ya, floating like a butterfly and sting like a bee.
Hal pertama yaitu tercatat di Walk of Fame. Ternyata nama Muhammad Ali telah tercetak di Walk of Fame Hollywood pada tahun 2002 silam. Namanya ditulis di Walk of Fame setelah olahraga tinju dianggap sebagai bentuk pertunjukan dan kontribusi untuk industri hiburan. Tapi ada yang menarik, nama Muhammad Ali tidak ditulis sepanjang trotoar jalan seperti nama kebanyakan artis Hollywood, melainkan ditulis di sebuah dinding. Lebih dari 2.500 nama bintang Hollywood yang tertulis di sepanjang trotoar Walk of Fame. Hanya nama Muhammad Ali yang tersemat di dinding. Ana Martinez selaku produser Walk of Fame mengatakan jika Muhammad Ali secara khusus meminta namanya tidak diabadikan di sepanjang trotoar seperti nama bintang lainnya. Ia tidak ingin nama Muhammad yang diambil dari nama Nabi Muhammad SAW itu diinjak-injak sembarangan oleh orang, katanya, seperti dikutip Brilo.net dari USA Today. Yang kedua, rekor bertanding. Ali membukukan rekor bertanding 56 kemenangan dengan 37 KO, menang KO dan 5 kali kalah. Ia juga menjadi petinju pertama yang memenangkan gelar juara dunia kelas berat sebanyak 3 kali. Terus yang ketiga adalah pernah menyelamatkan Sandra Amerika. Kala itu Saddam Hussein menyandra ribuan tahanan dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris hingga Perancis yang tinggal di Irak. Parahnya, tahanan-tahanan tersebut menjadi tameng manusia agar militer Amerika Serikat tidak memborbardir institusi penting yang ada di Irak. Hal itu terjadi saat Irak berhasil menginvasi Kuwait. Melihat hal tersebut, Ali menjadi salah seorang yang nekat untuk membebaskan para tahanan. Dia terbang ke Baghdad untuk melakukan renegosiasi langsung ke Saddam Hussein. Dilansir dari Face to Face Afrika, petinju yang memeluk agama Islam pada 25 Februari 1964 ini datang dalam keadaan kurang sehat. Ali mengidap penyakit Parkinson yang menyebabkan sulit bergerak cepat. Tak ayal aksinya tersebut dianggap hanya mencari sensasi dan publisitas. Meski demikian, Ali tak berhenti walau dicecar berbagai tudingan. Ia mendarat di Irak pada 23 November 1990 demi bertemu Saddam Hussein. Sayangnya Saddam Hussein menunggu Ali hingga mantan petinju ini kehabisan obat. Ia tak bisa bergerak. Singkat cerita, salah seorang penghubung Ali dari kedubes Amerika, Vernon Noret, menemukan obat yang dibutuhkan Ali sehingga juara dunia ini kembali melanjutkan misinya. Penghubung Ali dan Saddam kembali menentukan jadwal pertemuan. Selama menunggu kepastian tersebut, Ali mendatangi masjid di Irak dan berdoa untuk memberi kemudahan agar misi tersebut tidak ada kendala. Seminggu setelah diputuskan waktunya, pada tanggal 29 November 1990, akhirnya Ali bertemu Saddam. Dalam pertemuan tersebut, Ali bersikukuh tak akan meninggalkan Irak jika para sandera dari negara tidak diizinkan kembali oleh Saddam Hussein. Kegigihannya tersebut membuat luluh Saddam. Ia berjanji untuk melepas para sandera sesuai permintaan Ali. Saya tidak akan membiarkan Muhammad Ali kembali ke Amerika Serikat tanpa membawa warga Amerika untuk menemaninya pulang, ungkap Saddam. Akhirnya Ali membawa 15 orang warga Amerika Serikat kembali ke tanah kelahirannya. Laporan tersebut juga menyebut jika sebelumnya PBB telah meminta Saddam membebaskan tawanan yang telah disandra. Namun Saddam tidak mengindahkan permintaan tersebut dan hanya Ali yang disebut berhasil melakukannya pada 2 Desember 1990. Ali dan 15 orang tahanan tersebut kembali dengan selamat. Yang terakhir, hal-hal yang pernah disebutkan dalam sejarah, yaitu Ali adalah pesulap amatir. Jauh ya. Davis Miller, penulis biografi serta kawan seumur hidup Ali, pertama kali bertemu Ali pada Juni 1975 silam. Saat itu, satu hal lain yang diketahui Miller dan tak diketahui dunia adalah Ali merupakan seorang pesulap amatir. Setelah bertahun-tahun dengan penyakit Parkinson, Ali selalu mengejutkan para tamu dan menunjukkan sulap tangan. Dia membuat sapu tangan merah menghilang dari tangan dirinya.
Dia menggigit koin setengah dan kemudian membuatnya jadi utuh lagi. Ujar diungkap Davis Miller, penulis biografi serta kawan seumur hidup Ali kepada CNN. Jadi sekian aja ya, sekilas ya. Kalau memang Muhammad Ali ini memang tidak cukup buat di video ini, bisa panjang dari kehidupan, keluarganya dia, interviewnya, baru maksudnya lawan bertandingnya dia yang beberapa kali lakukan tuh sampai ada faktanya itu banyak sebenarnya, cuma saya rangkum aja sih. Saya akan upload beberapa video interviewnya yang pernah dilakukan oleh Muhammad Ali dan pernyataan-pernyataan yang menurut umum itu kontroversi ya. Selamat menyaksikan dan dukung terus dengan subscribe, like, dan komennya. Mungkin ada masukan buat tokoh-tokoh dunia siapa yang bisa menjadi mungkin inspirasi atau mungkin ya sekedar kita nostalgia dengan zaman dulu aja ya. Kalau di zaman dulu kan orang-orang ya, Muhammad Ali ini kan salah satu petinju dunia yang melegenda lah istilahnya. Dia kan main pada tahun pertama kali sudah cukup lama ya, dan udah meninggal juga almarhum. Jadi siapa tahu kita bisa mengilas balik sejarah. Intinya itu aja sih, sama-sama belajar. Mungkin kalau saya ada salah, mohon maaf, di komen aja, bisa ditambahkan, siapa tahu bisa nanti di next video saya akan tambahkan lagi. Sekian aja sih. Jadi kalau saya ada salah kata, mohon maaf. Saya juga mau belajar, maksudnya semoga aktif lagi nih konten biar nggak mati aja. Karena mau bikin konten makan-makan, mau bikin collab juga bingung karena corona nih ya. Semoga cepat berlalu, semoga yang sehat-sehat, yang dalam masa karantina semoga cepat sembuh dan negatif, semoga cepat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kita doa yang terbaik aja bro. Selalu optimis dan selalu jaga jarak, pakai masker. Kalau jika Anda berpergian, cuci tangan terus. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you have a bodyguard? Do you have? You don't. I got one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words, which takes a tongue to formulate, or which sound carries ears. He hears the secrets of those under quiet thoughts. He stops those who's that? That's God. Oh, he's my bodyguard. He's your bodyguard. He's without doubt the most beautiful and complete athlete I've ever seen. To others, he's a political leader, a figurehead in the battle between black and white, and yet to more people who care little about sport and even less about politics, he's one of the world's great entertainers, a character, a comedian, and a sometime poet. Here he is in all his splendor. Ladies and gentlemen, Muhammad Ali. Black people must do something for themselves and not always beg white people to move in the neighborhoods, but clean their own neighborhoods. And another thing, when you say integration, it comes under intermarriage too, right? All right. been together. Right, sure. And I'm sure no intelligent white person watching this show, or no intelligent white man in his or her right white mind, want black boys and black girls marrying their white sons and daughters, and in return introducing their grandchildren as half-brown, kinky-haired black people. I wouldn't object to that. Well, you wouldn't, but a lot of them would. Well, I'm sure a lot of people. And no, this is the point. What I'm trying to say is this. And you don't have it. You say you don't, but you don't have it. You really ain't gonna have it. You're on the show, and you got to say that. But No, that's not true.
Why would you want to do that? Because I don't think I'm any different from you see. Yeah, we much different. I mean, I think society's made us different. You know we're different. We're all together. But society's made us different. No, not society. God made us different. No, we're just human beings. He made all of us. We all, listen, bluebirds fly with bluebirds, red birds want to be with red birds. Listen, tell me when I'm wrong. Pigeons want to be with pigeons. But tell me when I'm wrong. We should have they don't have intelligence, but yet they stay together. We should have more intelligence than them, right? Buzzards are with buzzards. Buzzards are with buzzards. Bluebirds are with bluebirds. They all are birds, but they got different cultures. The eagles like to hang out in the mountains. The buzzard like to fly around the desert. Well, the bluebird like to fly around the trees and the grass. There'd be certain problems, a buzzard mating with a sparrow, wouldn't there? What? There'd be certain... right. And we have the problems too. No, I don't see no black and white couples in England or America walking around proud holding their children. That's because society... And going out. That's society's fault. I mean, we've got to educate people around it. Well, life is too short for me to be raised catching hell for something like that. I'd rather go and be my own. I have a beautiful daughter, beautiful wife. They look like me. We're all happy, and I don't have no trouble. I have no trouble. I ain't that much in love with no woman to go through all that hell. Ain't no one woman that good. You understand? I understand. Yeah, I do understand. I understand. But I think it's sad that it ain't sad because I want my child to look like me. Every intelligent person wants his child to look like him. I'm sad because I want to blot out my race and lose my beautiful identity. Chinese love Chinese. They love the little slanted-eyed, pretty brown-skinned babies. Pakistanis love their culture. Jewish people love their culture. A lot of Catholics don't want to marry number Catholics. They want the religion to stay the same. Who want to spot up yourself and kill your race? You a hater of your people if you don't want to stay who you are. You shame what God made you. God didn't make no mistake when he made us all like we were. I think that's a philosophy of despair. Despair. I really do. It ain't no despair. Number one, can't no woman. Let me tell you something. I want to tell you. Listen, no woman on this whole earth, not even a black woman in Muslim countries, can please me and cook for me and socialize and talk to me like my American black woman. No woman, and last is a white woman, can really identify with me and my feelings and the way I act and the way I talk. See? And you can't take no Chinese man and give him no Puerto Rican woman and holler about we're in love and you emotionally in love and physically, but really they're not happy because she's going to hear some Puerto Rican music, he's going to hear some Chinese music, and they're going to be clashing all the time. It's just nature. You can do what you want, but it's nature to want to be with your own. I want to be with my own. I love my people. That's all. I don't hate nobody.